Smile, swing, sister, statistic, surprise, study. We are students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Morning, sir. How are you? I'm fine. Thank you. I'm very fine today. Okay, before we start our lesson, I will check your attendance first. Okay? Okay. Today we will learn about simple present tense. So, kalian udah pernah dengar belum simple present tense sebelumnya? Ya, kelas berapa? Kelas 10. Nah, hari ini kita akan mengulang pembelajaran sedikit saja ya. Simple present tense ini biasanya digunakan untuk kata bantu. Simple present tense adalah contoh kalimat yang menggunakan kata waktu itu sekarang. Ya, simple present tense. Present artinya itu sekarang. Oh, present sekarang. Sekarang. Now, sama aja. Pokoknya di masa depan yang sekarang. Oke? Nah, di sini ada rumus, masih ingat rumus ini? Ya, ingat? Ingat? Nah, subjek. Apa aja itu subjek? Oke. Coba, Wahyu, ulangi kata kawan-kawannya tadi. Apa itu subjek? Ayu Dewi C. Ulang. Ayu Dewi C. Oke. Nah, di sini Dewi. Ayu Dewi. Dewi. Oke. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi ada 3 contoh kalimat untuk simple present. Yang pertama ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yuk, siapa yang mau maju ke depan menuliskan contoh kalimat yang positifnya? Inggris. Speak in English. Ya. Saya. Yuk. Hai. Alright. Di sini ada 2 kata kerja, mau dan pergi. Mau ini kata kerja kita sifat. I to go Korea. I go Korea. I go to Korea. Nah, tadi itu juga masuk simple present tense. Tadi di sini kita membahas, kita coba ikuti rumus dulu ya, Dwi ya. Sudah bagus, sudah bisa. Coba ya. I go to Korea. Nah, subjeknya yang mana? Verbnya? Untuk yang keterangannya? Nah, oke. Terus apa bedanya Fatir kalau begini Fatir? Fatir go to Korea. Mana subjeknya Fatir? Apa? Saya apa? Ya, artinya Fatir. Nah, oke. Untuk terkhusus si, he, dan it, oke? Oke, dia. Nah, oke. Untuk si, he, dan it ini biasa nama orang perempuan
gampang turun. Assalamualaikum. Betul Bapak ini. Jelas boy. Sehat semua. Belum Masih ingat tak pelajaran kita tentang teks hasil observasi? Bapak hari ini ada sebuah game yang dinamakan otak mengasah otak. Game ini adalah hasil tugas Bapak, yaitu untuk tugas akhir atau yang dinamakan HKI, tugas HKI. Mau main game gak? Mau Pak. Tapi sebelum itu bersiaplah dulu berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, absen dulu ya. Auza. Good. Cindy. Good. Edwin. Dilan. Itu dia. Dita. Faihan. Fajar Satboy. Hadir. Masyaallah. Khairil Anwar. Tidak enggak lagi. Hendra Andrian. Mantap boy. Intan. Lah, sakit nih. Malam tadi itu berjalan. Jalan mana? Jadi yang Batam. Batam. Malam tadi dia pulang. Jumaniati. Laura. Tahu. M. Ferdiansyah. Aduh sakitnya. Nadira. Najib. Niswatul kuliah. Semangatlah sedikit KM. Hadir Bapak. Gede. Rizky. Mana Rizky boy? Dia sakit. Sakit ke apa ke? Sakit. Ada di mana di? Lagu aja apa lah ya? Ya. Ruci. Suci. Firlita. Sakit. Udah sekian. Alhamdulillah. Semangat belajar nggak ini? Boleh. Ini masuk kelompok 3. Ini masuk kelompok 1. Ini masuk kelompok 2. Jangan masuk kelompok. Dua semua kan? Satu kan? Tidak boleh. Ini masuk kelompok 1. Ini masuk kelompok 3. Yang pertama itu cara jawabnya ini kan tentukan gaya assalamualaikum yang terjadi antara assalamualaikum. Ini cara jawab gimana ya? Nah ini katanya tuh macam ini. Kita jawab yang A ya. Yang A apa soalnya? A, B, R dan H 2S. Kalian bentuk dulu strukturnya. A berapa elektromagnetnya? 1. BR berapa? Dia punya 35 kok.
Itu golongan berapa? Golongan 7A. 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 Saya kalian coba menentukan elektropadensi. Elektropadensi itu sama dengan golongan. Makanya saya tadi golongan berapa? Masa dia golongan 7A, maka elektropadensinya itu 7. Oke, sekarang ibu tanya. Dia berbentuk polar atau non polar? Cari dulu. Jawab. Betul. Dia berbentuk polar atau non polar? Tadi kan udah dibilang molekul yang kayak atom yang kaya akan elektron dia berbentuk parsial positif, negatif. Yang miskin akan elektron dia berbentuk parsial positif. Yang kayak gitu yang memiliki parsial atau pembentukan itu polar atau non polar? Polar. Polar kan? Jadi KBR non polar atau polar? Polar. Nah, pertama kalian buat dulu struktur Lewisnya, kemudian tentukan dia polar atau non polar. Nah, karena dia polar, tulis di sini polar. Sekarang kita cari yang H2S. S berapa? 16. Golongan berapa? 6A. Maka dia elektropadensinya berapa? 6. Dia ke sini. Oke, sekarang dia polar atau non polar? Polar. Kenapa non polar? Kenapa non polar? Kalau polar kan dia terdiri dari dua unsur senyawa yang berbeda. Kalau non polar dia terdiri dari dua unsur senyawa yang sama. Nah, sekarang ini polar atau non polar? Non polar. Non polar karena memiliki dua unsur yang sama. Mana sama ini? H2S. Ini H2S. Polar atau non polar? Ya kalian yang bingung. Ini polar. Oke, sekarang ibu tanya. Yang tadi ikatan yang terjadi antar molekul polar dan polar itu apa? Dipol. Jadi 7. Valensinya 7, makanya ada 7. Nah, kenapa bisa terjadi ion Na+? Karena atom natrium melepas satu elektron. Dan Cl kenapa minus? Melepas satu elektron. Bagus. Nah, ini sudah bahas sifat senyawa ion. Juga ada contoh soalnya. Ini ada MgCl dikali apa? Kalau mau dikalikan. Selain itu juga kita bisa menggunakan gas sebagai acuannya. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang selanjutnya? Ikatan logam. Ada yang tahu logam? Logam tahu? Apa contohnya logam di sini? Tahu di sini? Lihat di pasangan tadi. Nah, itu dari ada besinya. Berarti di situ ada atom apa? Nah, ikatan logam adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari elektron valensi. Elektron valensi yang bergerak bebas. Oke. Simpel ya. Elektron valensi yang bergerak bebas. Maksudnya bergerak bebas itu
Dia bebas kemana saja sesuai dengan lingkupnya. Nah, dia tetap berada, dia bisa bergerak kemana aja asalkan dalam lingkupnya. Ibaratkan selempeng emas, itu dia elektron valensinya bisa bergerak kemana saja asalkan tetap ada lempengan tersebut. Karena apa? Karena di situ atomnya. Lalu di sini terkait dengan ikatan logam ada teori yang mengemukakan. Ada teori apa nih? Teori lautan elektron yang mana pada tahun 1902 atau 1902 itu dikemukakan oleh Jerut yang kemudian disempurnakan oleh siapa? Lorentz di tahun 1916. Jadi itu sudah ada sejak lama sekali. Nah, pada teori itu dia mengatakan bahwa elektron valensi logam bergerak bebas mengisi ruang-ruang di antara isi kation logam yang bermuatan positif. Gambarnya ada? Ada dong. Nah, ini dia gambarnya. Nah, logam itu bermuatan apa? Positif. Karena apa? Logam cenderung melepas elektron. Nah, oleh sebab itu dia bermuatan positif. Kita ibaratkan ini adalah sebuah atom logam. Nah, yang kuning ini adalah elektron valensi yang mengelilinginya. Nah, di sini terlihat kan kalau atom positifnya atau atom logamnya dia tetap kan? Sedangkan yang kuning atau elektronnya, elektron valensinya dia bergerak kemana-mana. Lihat, tidak beraturan? Karena apa? Karena dia mengisi ruang isi yang ada pada logam tersebut. Nah, oleh sebab itu dia disebut dengan lautan elektron. Nah, selanjutnya ada sifat unsur logam. Ada berapa? Ada 4. Satu orang bacakan. Oke, Aulia. Boleh. Sifat unsur logam. 1. Konduktor panas dan listrik. 2. Lentur atau mudah ditempa. 3. Titik layar tinggi. Dan 4. mengkilap. Nah, ada berapa? 4. Ada 4. Kalian tahu logam kan? Di sini ada gambarnya kan? Ada mengkilapnya kelihatan? Ada. Lenturnya kelihatan nggak? Tidak. Enggak. Tapi kenapa dia bisa berbentuk seperti bulatan? Berarti dia bisa ditempa atau dibentuk. Nah, hal ini kalau kalian pikirkan, kan logam itu keras, benar? Kok bisa ya, Bu? Dia lentur. Kok bisa, Bu, dia dibentuk-bentuk? Ini contohnya ada pipa. Pipa yang dari logam. Kok bisa, Bu? Ini dia penjelasannya. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Panas. Dari dipanaskan. Nah, sifat unsur logam ini ada konduktor panas dan listrik. Kita tahu tadi ada teori lautan elektron. Apa hubungannya dengan sifat unsur logam? Ada yang tahu? Nah, kita ibaratkan ini sebuah lempengan emas atau lempeng logam. Kelihatan nggak? Contohnya ini ada logam, kita ibaratkan dengan plus ya, seperti di gambar. Nah, ini adalah logam. Di sekitarnya ada elektron valensi yang bermuatan negatif. Nah, yang pertama ini terkait dengan konduktor panas dan listrik. Selesai, kumpulkan setiap kelompoknya dapat berapa bintang? Ini kelompok 1 dapat 1 bintang. Kelompok 2 dapat 1 bintang.
Jangan sampai di tangan kita. SMA. Woi, serang. SMA. Oke. Masih semangat, oke. Ini masih pagi ya. Mudah-mudahan cuacanya bersahabat dengan kita hari ini. Beberapa waktu lalu kita hadir di sini juga dalam keadaan hujan, tapi tetap semangat. Hari ini, alhamdulillah cuacanya bagus. Bapak Ibu, hari ini sebelum kita memulai, ya kita. Satu, dua. Nah, ikuti. Bu Eti, geser sini Bu Eti. Nah, Bu Mentari geser. Bu Mura. Nah, lagi. Ini nah, bagus geser bagus. Asli bagus. Ayo Pak Jon ke kamera. Nanti Bapak buat, Ibu buat yang baru, dan nanti kita kasih waktu. Yang dinilai itu salah satu adalah yel-yelnya. Tim penilai kita datangkan dari Tanjung Pinang, Bu Kiki dan Pak Jon. Ya. Nanti kita juga sudah siapkan hadiah 1 kontainer Indomie dan kawan. Oke? Kita main dulu ya. Udah, saya bentuk kelompok dulu. Nah, yang bapak-bapak 1, 2, 3, 4, kecuali Pak Budi. Pak Agus berhitung Pak Agus. 1, Pak Doni, Pak Randi. Enggak hanya itu kan, Di. Kalau nggak ada H2O, emang kalau nggak dehidrasi? I still believe that English language is the most important language in the world. Kalian ini ya, aku liatin dari tadi, asik ribut terus. Ngapain sih seperti itu? Membanggakan diri masing-masing, menganggap dia yang paling penting.
memperingati Hari HUT PGRI yang ke-79 dan Hari Buruh Nasional tahun 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Cepat. Gerak. Untuk mengenang jasa arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan bidang pendidikan. Mengeningkan kita mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. PGRI awali tetap mempersatukan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Oke, mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam hangat saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Iwan Mubakti SPIPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tangerang. Yang terhormat Ibu Nur Laila Boknati SPD selaku Guru Pelaku P2 di SMA Negeri 1 Tangerang. Pelaku P2 di SMA Negeri 1 Tangerang dan yang terhormat Ibu Vera Komunika SPD selaku Guru Pelaku P5 di SMA Negeri 1 Tangerang. Yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan. Oke. Tahukah kalian bahwasannya limbah daun serai dan kulit jeruk itu yang kalian buang-buang selama ini itu mengandung apa? Ya, minyak asin dan prolia. Keduanya itu sama dengan kalau kalian ibu-ibu kalian di rumah membeli jeruk kan membeli jeruk mencapai Come to me. Hey, foto. Foto. Take a look for me. Take a look for me. Okay. Terima kasih diucapkan untuk kalian semua yang hari ini hadir dan juga ibu terima kasih kepada ibu guru pelaku P5 di kelas 1 SMA Negeri 1 Tangerang. Terima kasih juga ibu ucapkan kepada tentunya sekolah SMA Negeri 1 Tangerang yang telah membantu kami mensukseskan kegiatan pembuatan spray bersama peserta didik ini. Kamu jangan lupa buat ya. Siapa? Ini. Yang ini dapat mau jawaban ya. Sambil soal. Sampai soal.